Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di awal pekan minggu ini, Senin 14 Februari 2022. Renungan malam hari ini bertajuk Allah menetapkan kita beroleh keselamatan. Teks bacaan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian bunyinya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, perjalanan hidup kami dari hari pagi hingga malam ini Tuhan sertai di dalam awal pekan minggu ini. Biar pembacaan firman-Mu Tuhan dari surat 1 Tesalonika ini memberi kekuatan untuk istirahat malam hari kami, sehingga kami esok hari bisa kuat dan semangat untuk melakukan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Saudara-saudara, renungan malam kita hari ini Senin 20, saya ulangi, renungan malam kita hari ini Senin 14 Februari 2022 bertajuk Allah menetapkan kita beroleh keselamatan. Sebelum kita tidur dan istirahat, mari kita melakukan pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 9, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian bunyinya. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudaraku, semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus, pasti dia adalah orang yang meyakini bahwa Tuhan Yesus datang kembali kelak kedua kali. Untuk apa? Untuk menghakimi orang yang hidup maupun yang mati. Kedatangan Tuhan yang kedua kali sejak zaman gereja perdana hingga saat ini sungguh sangat dinantikan. Kedatangan Yesus yang kedua kali adalah hal yang pasti terjadi. Namun mengenai kapan waktunya, itu adalah penentuan dari Tuhan sendiri. Nah, dalam masa penantian, surat 1 Tesalonika atau jemaat di Tesalonika menjadi gelisah. Karena ada beberapa anggota jemaat telah meninggal dunia dan sebagian lagi menjadi bingung bersikap menghadapi ejekan dari orang-orang di sana mengenai kedatangan Kristus. Maka dari itu Paulus menasihati bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali adalah hal yang pasti, dan kedatangan Kristus akan seperti kedatangan pencuri bagi mereka yang tidak berjaga-jaga. Paulus memotivasi jemaat Tesalonika agar tetap berjaga-jaga dan tidak terlelap dalam menantikan kedatangan Kristus. Jikalau mereka yang tidak berjaga-jaga akan mendapat penyesalan dan kekecewaan saat tiba waktunya. Nah, persoalannya sekarang, mengapa perlu berjaga-jaga? Saudara-saudara, karena kita tahu bahwa Kristus pasti datang, adalah sebuah kelalaian besar jika kita tidak percaya akan kedatangannya, menggenapi janjinya. Tetapi berjaga-jaga seperti apakah dan bagaimanakah? Apakah kita tidak bisa menjalani kehidupan normal sebagaimana orang lain? Hal inilah yang diutarakan Paulus dalam nas hari ini, malam ini. Bahwa orang yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang telah ditetapkan untuk menerima keselamatan oleh Yesus Kristus. Bukan murkanya, saya ulangi, bukan murkanya di hari kedatangannya, namun hiduplah kehidupan sebagaimana kehidupan normal. Tetapi perhatikanlah sikap hidup sebagai orang beriman. Jangan kembali kepada kehidupan dalam kegelapan. Kehidupan yang kudus haruslah diperjuangkan, karena kita telah dikuduskan, diistimewakan oleh Yesus.
Karena itu saudara-saudara, berjaga-jaga bukan berarti mengasingkan diri atau beristirahat. Melainkan berjaga-jaga berarti memelihara sikap hidup yang baik setelah mengenal kebenaran. Paulus juga memotivasi bahwa dalam perjuangan hidup kudus itu, kita telah dianugerahkan perlengkapan untuk bertahan hidup dalam terang dan kekudusan. Iman dan kasih adalah baju zirah, pakaian pelindung tentara yang kuat. Kenakanlah pakaian baju zirah, iman dan kasih yang akan melindungi tubuh dari luka karena segala kejahatan dan sayatan kebencian, apalagi dendam. Pengharapan keselamatan adalah pelindung kepala yang dahsyat, yang melindungi hidup kita dari mati konyol karena serangan berbahaya. Pelindung kepala atau ketompong keselamatan menolong kita untuk tetap bertahan, berpengharapan kepada Tuhan. Lebih lengkap mengenai perlengkapan rohani yang berguna bagi kita dalam mempertahankan kehidupan kudus ada di dalam Efesus 6 ayat 13-17, yaitu berdiri tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju jirakan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman dan terimalah ketompong keselamatan itu dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara-saudaraku, perlengkapan rohani ini amat penting agar kita selamat, terhindar dari celaka, yaitu murka dan hukuman Allah yang telah ditetapkan Allah untuk kita supaya beroleh keselamatan. Tetapi kita seringkali lebih mengutamakan keinginan daging, nafsu duniawi, sehingga kita jauh dari dosa. Kita juga, saya ulangi, tetapi kita seringkali mengutamakan keinginan daging, nafsu duniawi, sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Allah telah menganugerahkan kita keselamatan dengan diutusnya anak Allah, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus kita dari kegelapan dan dosa. Sekarang bergantung kepada kita. Maukah kita bertahan dan berjaga sampai Kristus datang kelak atau menyerah? Ingatlah firman Tuhan hari ini yang mengatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan karena Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, jangan gentar dan jangan takut dalam menjaga kekudusan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, selamat beristirahat. Kita berjumpa kembali di hari esok. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberikan kita ketenangan dan kedamaian saat kita beristirahat. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Inilah syukur kami Tuhan ketika kami menjalani hidup di awal pekan minggu ini, di hari Senin, dan di malam hari ini kami hendak beristirahat Tuhan. Tuhan berikan ketenangan dan kedamaian supaya kami, badan kami bisa dipulihkan, dikaruniakan hidup, dan diberi semangat hidup baru yang asalnya dari Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, menaikkan syukur kami. Amin. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup.
percayalah, Dia tak tinggal.